Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Elvi Samsurieti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK 4 Pekanbaru, LMS 0709 dengan Ibu fasilitator saya, Ibu Andriati SPD MPD, dan pengajar praktek saya, Ibu Sri Novianti SPD GR. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya mengajar di SMK Negeri 4 Pekanbaru, sama-sama satu MGMP, yaitu mata pelajaran Project IPAS, yaitu bersama Ibu. Salam kenal, saya Ibu Tuti Humaira, biasa dipanggil Bu Tuti. Saya mengajar mata pelajaran Project IPAS di SMK 4 Pekanbaru ini. Hari ini kami akan melakukan supervisi akademik. Untuk hari ini kami akan melakukan percakapan pra-supervisi, di mana saya sebagai supervisor akan melakukan supervisi di kelas yang Bu Tuti ajar nantinya. Berikut percakapan pra-supervisi kami. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Elvi. Apa kabarnya nih Bu Tuti pagi ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Elvi. Bu Elvi bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik juga Bu Tuti. Nah Bu Tuti, seperti sebelumnya ya, seminggu yang lalu saat kita juga saling berbincang seperti ini ya, waktu kita saling belajar bersama, berbagi, yaitu tentang bagaimana merevisi RPP kita dengan RPP yang berdiferensiasi. Saya sudah menyampaikan sama Bu Tuti kalau saya dalam pendidikan pelatihan guru penggerak ini ada tugas aksi nyata, di mana melakukan praktek supervisi akademik dengan salah satu rekan sejawat guru di sekolah, ya berarti di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 4 Pekanbaru. Nah kebetulan kita satu MGMP, satu mata pelajaran juga, yaitu mata pelajaran Project IPAS. Dan waktu itu Bu Tuti alhamdulillah bersedia kalau saya akan melakukan supervisi di kelas yang Bu Tuti ajar. Begitu ya Bu Tuti? Iya Bu Elvi, saya bersedia insyaallah. Terima kasih ya Bu Tuti. Nah Bu Tuti, dalam pelaksanaan supervisi akademik nanti ada 3 tahapan yang akan kita lalui, yaitu yang pertama tahap pra-observasi, yaitu seperti saat ini, kemudian nanti baru tahap observasi di kelas. Nah setelah itu baru tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Pagi ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Lanjutkan lebih lanjut lagi percakapan pra-supervisi kita pagi ini. Kalau boleh tahu nih Bu Tuti, apa nih harapan Bu Tuti dari percakapan kita nantinya Bu Tuti? Sebelum saya jawab harapan saya pada Bu Elvi, sebelumnya saya sangat senang sekali dengan adanya diskusi yang kita lakukan pagi ini. Harapan saya yaitu mengenai RPP yang kita buat kemarin, mudah-mudahan RPP ini menjadi lebih bagus untuk saya tampil ke depannya. Baiklah Bu Tuti, berarti tujuan kita sama ya Bu Tuti, sama-sama berdiskusi terkait persiapan supervisi dalam pelaksanaan pengajaran Tuti besok ya Bu Tuti. Nah kalau boleh saya tahu nih Bu Tuti, besok Bu Tuti akan mengajarkan materi apa nih Bu Tuti? Ya rencananya besok materi saya tentang perilaku ekonomi, itu materi yang terakhir di IPAS semester ini, genap ini Bu Elvi. Oke Bu Tuti. Nah terkait materi perilaku ekonomi yang akan Bu Tuti ajarkan besok nih Bu Tuti, tentu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya Bu Tuti? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, murid mampu menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi yang tepat. Yang kedua yaitu di mana murid nanti dapat melalui diskusi dan presentasi, murid mampu mengklasifikasikan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dengan benar. Yang ketiga, berdasarkan hasil karya yang dipilih, murid mampu menganalisis hubungan antara permintaan, penawaran dari informasi yang telah diberikan dengan tepat. Jadi berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran besok itu ya Bu Tuti. Nah untuk area pengembangan yang hendak dicapai nih Bu Tuti, apa area yang hendak dicapai besok itu Bu Tuti? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya katakan tadi ya Bu Elvi. Yang pertama, untuk memahami materi, murid memilih sendiri media yang disukai sesuai dengan gaya belajar murid tersebut.
Jadi di sini saya ingin murid aktif mengeksplor kemampuan yang dimilikinya dalam memahami materi tersebut. Terus yang kedua, melalui diskusi kelompok dan presentasi, jadi dengan berdiskusi mereka bisa berkolaborasi dan bekerja sama yang baik bersama teman-temannya. Dan yang terakhir, murid membuat tugas berdasarkan hasil karya yang dipilih sendiri. Maksudnya di sini, mereka dalam membuat tugas sesuai dengan minat mereka masing-masing. Sehingga dengan itu mereka berkreativitas sesuai dengan minat mereka tersebut dalam memahami materi pelajaran tersebut. Wah, luar biasa nih Bu Tuti, area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti saat mengajar ya Bu Tuti. Jadi area pengembangannya untuk keaktifan siswa, kemudian tadi yang saya tangkap tadi untuk dengan adanya diskusi dan presentasi, tentu dengan berdiskusi mereka akan berkolaborasi dan bekerja sama, kemudian dengan pemberian tugas sesuai minat masing-masing. Berarti area pengembangannya yaitu mengembangkan bagaimana murid ini agar kreatif ya Bu Tuti, dalam membuat tugas sehingga sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, begitu ya Bu Tuti ya. Nah, kalau persiapan yang sudah Bu Tuti lakukan nih untuk pengajaran atau supervisi besok Bu Tuti, apa saja nih yang sudah Bu Tuti persiapkan nih untuk supervisi besok tersebut Bu Tuti? Ini Bu Elvi, ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya di RPP saya ini sudah saya revisi dengan RPP yang berdiferensiasi. Setelah waktu itu saya berdiskusi dengan Bu Elvi dan saya coba juga mencantumkan kompetensi sosial emosional dan budaya positifnya sesuai dengan sharing Bu Elvi waktu pada saat itu. Selain itu juga saya ingin menyusun LKPD dan alat peraga untuk menunjang pembelajaran juga asesmen Bu. Alhamdulillah ya Bu Tuti, dengan diskusi kita yang singkat waktu itu saya sedikit sharing dengan Bu Tuti dan juga waktu itu kita diskusinya tidak terlalu lama juga dan kita belajar bersama-sama bagaimana merevisi RPP kita untuk menjadi RPP yang berdiferensiasi. Sehingga alhamdulillah saya lihat nih RPP Bu Tuti ini sudah nampak langkah-langkah diferensiasinya, juga sudah nampak nih Bu Tuti juga sudah mencantumkan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positifnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Tuti, kalau untuk strategi pembelajaran. Nah, untuk strategi pembelajaran besok, bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Tuti terapkan? Kalau untuk strateginya sesuai dengan RPP saya Bu, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dari asesmen awal yang saya lakukan ternyata dalam hal gaya belajar, murid saya itu terdiri dari 3 kelompok. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Seperti yang sudah saya sampaikan sama Bu Elvi waktu itu, jadi di sini saya akan melakukan berdiferensiasi konten tersebut. Dan hasil observasi saya ternyata minat murid juga beragam. Makanya untuk penugasan individu saya memperbolehkan murid saya untuk membuatnya ke dalam ragam bentuk seperti bentuk gambar, poster, video, rekaman suara, dan sesuai dengan minat mereka Bu. Dan agar murid itu bersemangat, saya akan selipkan ice breakingnya di sela pembelajaran nanti Bu Elvi. Selain membuat murid semangat, juga melatih kompetensi sosial dan emosionalnya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya Bu Tuti strategi pembelajarannya. Berarti Bu Tuti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh saya simpulkan tadi, berarti di sini Bu Tuti melakukan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk sesuai bakat dan minat murid dalam membuat tugas ya Bu Tuti. Kemudian tadi juga Bu Tuti menyampaikan juga mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, budaya positif, dan ada juga S-Thinking di sela-sela pembelajaran agar murid tetap bersemangat dan belajar. Dan
boleh katakan mungkin menghilangkan sedikit kejenuhan dari saat belajar ya Bu Tuti ya. Semoga besok supervisi dan pembelajaran dalam Bu Tuti di kelas biar lancar ya Bu Tuti, sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Tuti buat. Nah kalau begitu sampai jumpa besok ya di kelas yang Bu Tuti ajar. Terima kasih Bu Tuti atas bincang-bincang kita hari ini. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata. Saya juga terima kasih Bu Elvi dengan adanya diskusi kita pagi ini membuka pikiran saya untuk membuat saya lebih bersemangat dalam mempersiapkan kegiatan saya mengajar besok. Makasih ya Bu Elvi. Oke Bu Tuti, kalau gitu sampai jumpa besok di kelas Bu Tuti ya Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ucapkan salam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sesuai dengan apa kabar anak semua? Baik. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Siapa yang nggak hadir hari ini? Apa kabarnya? Semoga baik sembuh ya. Sudah siap untuk belajar tentang pada hari ini? Sebelum Ibu mulai pembelajaran, gimana keadaannya? Perasaannya saat ini gimana? Bagaimana perasaannya? Di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan atau keadaan kamu. Maka Ibu berikan ya, nanti kamu tulis boleh dalam bentuk tulisan, boleh juga dalam bentuk gambar. Nanti kamu tempel di depan sama-sama ya. Coba Selin, apa lagi? Nah, coba Aulia juga Selin depan. Renjun datang ke Indonesia terus konsentrasi season keempat atau minimal ada seremoni ngasih foto Kak Renjun. Di hasil tampilan Rahmat terlihat bagaimana kalian semua mengeksplor karakteristik kesadaran diri kita. Gunanya apa, Nak? Biar kita tahu untuk apa kita bersemangat untuk ini, ya kan? Ya. Kalau rasanya selanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali bagaimana kesepakatan kita. Nah, memperhatikan saat Ibu menerangkan. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tentang perilaku ekonomi. Tapi sebelum kita mulai, ingatkan kembali kemarin kita belajar tentang sosial, ya kan? Ini adalah menjelaskan hubungan antara permintaan
Tuti. Waalaikumsalam Bu Elvi. Nah, apa kabarnya nih Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Elvi. Bu Elvi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Tuti. Baiklah Bu Tuti, hari ini kita sampai pada tahap ketiga dari supervisi akademik yang telah kita lakukan ya Bu Tuti, yaitu tahap pasca observasi. Nah, sebelumnya kita sudah melewati percakapan pra-supervisi sebelum Bu Tuti melakukan kegiatan mengajar di kelas kemarin, yaitu saya melakukan kegiatan supervisi yaitu tahap observasi di kelas yang Bu Tuti ajar. Terima kasih nih Bu Tuti sudah bersedia melewati ketiga tahap dari supervisi akademik ini. Iya Bu Elvi, sama-sama. Nah, baiklah Bu Tuti, untuk tahap ketiga, tahap percakapan pasca observasi kali ini kita tidak berdua nih Bu Tuti, tapi kita didampingi oleh pengajar praktek kami yaitu Bunda Sri Novianti yang akan dipanggil Bunda Cici. Nah, terima kasih ya Bun sudah datang ke SMK Negeri 4 Pekanbaru nih Bun. Baiklah Bu Tuti, sebelum kita memulai percakapan kita hari ini, kalau boleh tahu nih saya harapan Bu Tuti dari percakapan pasca observasi kita hari ini Bu Tuti. Iya, kemarin kan saya sudah disupervisi sama Bu Elvi. Jadi saya ingin berdiskusi kita hari ini terkait tahap observasi yang di kelas yang saya ada kemarin Bu Elvi. Saya mau tahu, kemarin saya sudah ngajar, gimana penampilan saya ngajar Bu Elvi. Kalau memang ada yang mau diperbaiki, saya terima sarannya Bu Elvi untuk kedepannya supaya lebih bagus lagi. Baiklah Bu Tuti, berarti hari ini kita berdiskusi bersama-sama terkait refleksi kegiatan observasi di kelas Bu Tuti kemarin ya Bu Tuti ya. Iya Bu Elvi. Oke Bu Tuti, waktu pra observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, Bu Tuti sudah menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak capai, kemudian juga sudah menyampaikan area pengembangan yang akan dicapai, juga strategi yang akan diterapkan saat pembelajaran di kelas yang Bu Tuti ajar. Nah, saya pengen tahu nih dari Bu Tuti nih, menurut Bu Tuti dari observasi kemarin atau dari pembelajaran mengajar Bu Tuti di kelas kemarin, apakah semua tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan area pengembangan dan strategi yang telah Bu Tuti susun itu sesuai dengan langkah-langkah yang telah Bu Tuti susun di RPP atau tidak? Nah, bagaimana nih menurut Bu Tuti? Kemarin kan ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Elvi, dan untuk area pengembangannya saya rasa sudah tercapai. Tapi mengenai tujuan kemarin, alhamdulillah sebenarnya sudah tercapai. Tapi untuk tugas siswa karena terlambat memberikan, jadi tidak semua siswa yang mengumpulkan hari itu. Jadi saya tidak dapat nilai hasil bagaimana Bu Elvi, karena mungkin terlalu lama kemarin diskusinya. Alhamdulillah ya Bu Tuti, apa yang dari refleksi yang Bu Tuti sampaikan itu sama dengan hasil pengamatan saya waktu observasi di kelas Bu Tuti kemarin. Intinya secara keseluruhan sebenarnya tujuan pembelajaran sudah tercapai, area pengembangan yang hendak Bu Tuti capai juga sudah terlaksana dengan baik. Nah, dari rangkaian kegiatan pelajaran yang sudah Bu Tuti lakukan kemarin nih, bisa nggak Bu Tuti ceritakan hal-hal baik apa yang sudah Bu Tuti lakukan saat observasi kemarin yang bisa dipertahankan? Kemudian mungkin ada hal-hal lain yang perlu Bu Tuti tingkatkan dari proses mengajar kemarin itu Bu Tuti. Baiklah Bu Elvi, alhamdulillah yang saya rasakan pembelajaran kemarin sesuai dengan langkah-langkah di RPP yang saya buat Bu Elvi. Nah, hal baik yang sudah saya lakukan kemarin adalah saya sudah mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk Bu Elvi, dan juga mengintegrasikan sosial emosional KSE serta budaya positifnya. Hanya saja saya merasa kekurangan dalam manajemen waktu, sehingga untuk berdiferensiasi produk di mana murid membuat tugas sesuai bakat dan minat itu belum bisa saya ukur Bu Elvi. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan atau saya perbaiki ke depannya. Wah, luar biasa nih Bu Tuti.
dari pengamatan saya kemarin Bu Tuti ya, apa yang Bu Tuti sampaikan itu sama. Saya lihat dari kemarin saat observasi Bu Tuti sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dan juga saya sudah melihat Bu Tuti juga mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, terutama untuk kesadaran diri dan pengelolaan atau manajemen diri. Juga sudah ada budaya positif. Itu saya lihat kemarin Bu Tuti ada menyampaikan kesepakatan kelas, mengajukan pertanyaan pun saling menghormati temannya, kemudian baru mau melakukan pertanyaan apabila sudah ditunjuk oleh guru. Saya pastikan memang seperti itu Bu Tuti. Nah, yang saya lihat juga sama kemarin Bu Tuti untuk berdiferensiasi produknya nih Bu Tuti, yang belum bisa diukur keseluruhan ya Bu Tuti, karena hasil karya anak sesuai minat bakatnya itu belum dikumpulkan kemana keseluruhannya itu. Nah, tadi Bu Tuti mengatakan itu karena terkait masalah manajemen waktu, karena waktunya yang tidak mencukupi, sehingga anak-anak di Bu Tuti persilahkan untuk melanjutkan mengerjakan tugas tersebut di rumah, begitu ya Bu Tuti ya. Nah, menurut Bu Tuti nih, hal apa nih yang menyebabkan manajemen waktu tadi tidak maksimal Bu Tuti lakukan di kelas kemarin Bu Tuti, sehingga ada langkah-langkah yang sedikit tidak bisa tercapai kemarin itu Bu Tuti. Bagaimana ya Bu Elvi? Kemarin tuh sepertinya anak-anak diskusinya terlalu enak dan presentasi. Jadi saya lihat anak-anak antusias itu lupa membatasi waktunya, sehingga lihat waktu kayaknya nggak cukup lagi untuk menyelesaikan semua tugas anak-anak. Jadi saya suruh kumpulkan di depan aja berarti. Begitu ya Bu Tuti ya. Kalau boleh saya simpulkan nih Bu Tuti, dari yang Bu Tuti paparkan tadi terkait dengan manajemen waktu yang tidak tidak cukup waktu pengajaran kemarin yang Bu Tuti, itu disebabkan karena murid-murid terlalu banyak mengambil waktu saat berdiskusi dan presentasi ya Bu Tuti. Mungkin hal ini karena saking asik atau semangatnya mungkin yang mereka berdiskusi dengan temannya, sehingga dalam tanda kutip kebablasan mengambil waktu terlalu banyak, dan juga pada saat presentasi sehingga manajemen waktunya tidak terlaksana dengan baik ya Bu Tuti, begitu ya Bu Tuti ya. Nah, berdasarkan hal tersebut nih Bu Tuti, kira-kira bagaimana nih rencana tindak lanjut Bu Tuti ke depannya agar dalam mengajar Bu Tuti tidak kekurangan waktu lagi, dalam arti kata bisa memanajemen waktu dengan baik Bu Tuti? Mungkin kedepannya saya memberikan batasan saat berdiskusi dan berpresentasi Bu Elvi. Seperti saat presentasi mungkin beri batasan hanya 2 orang aja yang menanggapi, dan diberi batasan juga untuk presentasi. Begitu kali ya Bu Elvi. Wah, ide yang bagus juga nih Bu Tuti. Jadi saat diskusi Bu Tuti memberi batasan waktu, kemudian saat presentasi juga memberi batasan berapa anak bisa menanggapi per kelompok, sehingga waktu pembelajaran bisa terlaksana dengan baik ya Bu Tuti ya, dan strategi dan pembelajaran diskusi dan kelompok yang Bu Tuti lakukan juga bisa berjalan dengan efektif ya Bu Tuti. Nah, untuk tindak lanjut dari rencana yang Bu Tuti sampaikan tadi nih terkait manajemen waktu tadi dengan memberi batasan terhadap kegiatan diskusi dan presentasi kelompok ini Bu Tuti, bagaimana nih komitmen Bu Tuti terhadap rencana ini? Insya Allah saya ngajar besok BLV di kelas yang lain, tapi materinya sama. Jadi dengan begitu bisa saya terapkan teknik yang sudah saya sampaikan tadi, supaya tidak kebablasan atau tidak kekurangan waktu lagi, supaya tercapai tujuan. Masya Allah, mantap nih Bu Tuti, langsung action besok ya Bu Tuti ya.
untuk rencana tindak lanjut yang telah Bu Tuti paparkan tadi. Nah, kira-kira nih Bu Tuti, siapa nih yang bisa bantu Bu Tuti dalam mengingatkan untuk memberi batasan waktu kegiatan berdiskusi dan presentasi kelompok di kelas yang Bu Tuti ajar besok itu Bu Tuti? Bisa murid di kelas itu Bu Elvi, karena saat saya mengajar hanya ada saya dan murid di kelas yang saya ajar Bu Elvi. Dan saya juga harus ingat pengalaman kemarin di kelas yang lain, supaya di kelas ini tidak terjadi lagi hal yang sama Bu Elvi, supaya tujuan yang ingin disampaikan tercapai. Wah, bisa juga tuh Bu Tuti berkolaborasi dengan murid terkait manajemen waktu ini, terutama untuk waktu berdiskusi dan presentasi kelompok. Jadi nggak sabaran nih saya Bu Tuti mendengar cerita Bu Tuti besok setelah mengajar di kelas yang Bu Tuti ajar besok. Nggak terasa nih Bu Tuti, sudah cukup lama juga kita berbincang-bincang pasca observasi ini Bu Tuti. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita kali ini Bu Tuti, apa yang Bu Tuti dapatkan Bu Tuti? Sangat banyak sekali Bu Elvi, di mana saya jadi mengetahui bagaimana refleksi mengajar saya saat Bu Elvi mengobservasi kemarin, dan juga praktik baik yang saya pertahankan dan tingkatkan lagi dalam proses mengajar ke depannya Bu Elvi, serta tindak lanjut dari hal-hal yang perlu saya perbaiki Bu Elvi. Alhamdulillah ya Bu Tuti, percakapan kita mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita berdua. Nah, kalau terkait perasaan Bu Tuti nih, bagaimana nih perasaan Bu Tuti setelah percakapan kita ini Bu Tuti? Oh, sangat senang sekali. Saya merasa senang sekali dapat hal-hal baru. Sudah bertukar pikiran dengan Bu Elvi dan banyak tambahan ilmu yang saya dapat. Terima kasih ya Bu Elvi. Sama-sama Bu Tuti. Terima kasih juga nih Bu Tuti sudah meluangkan waktu untuk percakapan pasca observasi kita hari ini. Nah, besok kalau Bu Tuti ada waktu luang lagi setelah mengajar di kelas yang Bu Tuti ajar besok, kita jumpa lagi ya Bu Tuti ya. Insya Allah Bu Elvi, saat waktu luang kita ngobrol lagi ya Bu Elvi. Siap Bu Tuti. Nah, kalau gitu kita sampai jumpa besok ya Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti. Baiklah Bu Elvi, insya Allah. Waalaikumsalam Bu Elvi.